Perjuangan. Sekarang kita tanya perjuangan Dery untuk dapatin beasiswa LPDP ini tuh seperti apa? Kita nggak bahas LPDP-nya, tapi kita bahas perjuangannya Dery. Kalau dibahas mah bisa kayak Cinta Fitri gitu loh Bang, berapa series gitu. Lama lah kayak awalnya tuh aku coba tuh di 2016. Jadi kan waktu itu dengan jalur apa ya, lupa aku, tapi bukan reguler gitulah intinya. Jadi dengan syaratan di atas 3,5 gitu IPK-nya. Coba di situ pakai TOEFL ITP, gagal. Situ gagalnya tuh gara-gara wawancara waktu itu. Terus aku coba lagi, ternyata nggak bisa lagi gitu kan. Karena satu dan lain hal kan beasiswa LPDP juga ada berubah-berubah juga ya kan gitu. Terus aku gagal di situ. Terus akhirnya aku putar rencana untuk kejar IELTS gitu. Aku nggak punya IELTS. IELTS-nya aku les di salah satu lembaga lah gitu di Jambi, di dekat Safrius. Loh, malah terkonek nanti. Iya, Jadi tahu. kan udah guduk-guduk akhirnya kayak les, adalah di situ juga ada kejadian dan lain-lain gitu. Akhirnya aku keluar gitu. Tapi aku udah bayar lesnya, udah bayar tesnya gitu. Akhirnya nangis gitu kan. Aku approach-kan Hindi untuk diajarin gitu. Tes juga gagal juga gitu. Lebih ke gagal writing waktu itu. Masih 5,5. Jadi Maksudnya udah gagal ini karena nggak sampai ya, skornya belum sampai gitu ya. ya belum sampai requirement kampusnya ya. Total overall-nya masih 6 kan, tapi writing-nya 5,5 gitu, kecil banget. Terus aku tes lagi kedua, itu juga gagal juga gitu IELTS-nya. Terus aku tes lagi, udah nyampe overall 6,5 gitu kan. Terus masih ada juga yang kurang di writing, aku lemah banget writing gitu. Terus aku pakai 6,5 ini untuk LPDP. Jadi aku udah gagal LPDP, IELTS, masuk LPDP kan. Aku masuk LPDP ini karena aku udah lebih dari 2 tahun lulus, aku nggak bisa lagi yang ibaratnya yang ada privilege gitu loh, misalnya dari negara 3T, daerah 3T atau apa gitu kan. Afirmasi ya. Gitu. Harus ke umum gitu. Reguler. Ya reguler gitu. Aku reguler, gujuk-gujuk, kan aku harus ada ikut tes itu ya, nomor ya kan, skolastik. Gagal, mohon maaf. Gagal. Ini udah 2 kali berarti nih ya. LPDP 2 kali ya udah. Aku tes lagi nih. Gagal lagi, mohon maaf. Yang ketiga berarti gagal. Yang ketiga kan berarti gagal. Skolastik gagal. Skolastik gagal lagi gitu. Kayak gitu. Kayak gitu lah. Akhirnya aku coba lagi gede-gede. Oke, Del. Skolastik itu apa, Del? Tesnya kayak apa? Ya, secara garis besarnya aja lah. Basically kayak kalau orang-orang bilang tuh kayak masuk SMPTN ya. Kayak gitulah, kurang lebih. Matematika dasar lah. Logika. Oke. Kayak psikotes. Nah itu aku gagal. Jadi kayak aku 2 kali setahun itu aku 2 kali kegagalan gitu. Cuman di TBS atau di skolastik gitu loh. Terus akhirnya aku mau daftar lagi nggak bisa. IELTS aku yang 6,5 ini kan udah mau habis tuh ya, gitu kan. Oh iya, udah expired. Iya, oke. Aku tes lagi 3 juta lagi, baru dapet lah yang sesuai dengan yang diharapkan. Itu baru aku tes lagi ke LPDP untuk keempat kalinya baru dapet. Jadi IELTS itu 4 kali tes, 1 kali tes 3 juta, 12 juta. 12 juta. Belum lesnya, belum kalau kita tes ke Palembang, ya ongkos. Konsultasi, ya. Dan gitu kan. Terus LPDP 4 kali. LPDP 4 kali berarti dari harus kemana-kemana gitu? Enggak? Kan ada yang ke Jakarta, ke Padang, tes LPDP-nya enggak? Enggak Gitu sih, juga? aku cuma yang pertama ke Padang, kedua, ketiga tuh online kan. Oke. Ya, masih online waktu itu gitu. Jadi kayak, itu ya, belum, itu LPDP-nya doang gitu maksudnya, yang gagal. Belum lagi yang AAS, belum lagi Chevening, belum lagi yang lain itu ya kan. Jadi total beasiswa yang sudah pernah kamu apply itu udah berapa, Der? Anggaplah LPDP 4 kali, ya. Hitungannya 4. Kayaknya aku AAS ada 2 kali gagal, berarti udah 6. Chevening gagal sekali. 7.
Ada ke New Zealand 1 kali, 8. 8 ya, kurang lebih 8. Jadi perjuangannya emang udah nggak main-main ya, Der. Maksudnya usaha, kemudian mentalnya juga ini, Iya 5 kemudian tahun, Bang. uangmu juga kan. Jadi nggak ada perjuangan tuh yang mudah tuh nggak ada ya, Der ya. Terus sampai akhirnya dapet itu, Der. Kan kalau yang pertama kan LPDP pertama kan Dery gagalnya di Wawancara. interview ya, Ya. di wawancara ya. Kemudian ada nggak merasa perbedaan ketika waktu interview yang terakhir itu kan yang akhirnya dapat, sama interview yang pertama itu yang tadinya nggak dapet, ada nggak yang kamu merasa bahwa, "Oh kayaknya mungkin pada saat itu, aku tuh kurangnya di sini, salahnya di sini." Ada nggak yang kamu ini? Mungkin di awal itu aku lebih itu ya, kayak tergerak untuk daftar beasiswa tuh gara-gara ngelihat orang udah lulus, udah kuliah Heeh, luar negeri gitu. Jadi kayak, for the sake of competition gitu. heeh, Sebenarnya I didn't really know myself gitu. Jadi kayak, aku ke oke, sini karena ini gitu loh. Sebenarnya enggak lah gitu, enggak cocok juga gitu, mhm, ya kan? oke, Lebih karena, ya udah aku pengen, kenapa orang pada dapat aku enggak, aku coba gitu loh. mhm, Ada keegoan gitu loh, kayak mhm, prove myself juga worth it untuk dapat itu gitu loh. mhm, Bukan mhm, karena aku memang udah sepatutnya atau memang dapat, udah baiknya gitu, kayak gitu loh Bang, gitu. mhm, mhm, Terus, gagal itu sama kayak apa ya, ngerasa itu sih ke itu juga ya, jadi kayak religious juga ya. Dulu tuh masih transaksional dengan Tuhan, maksudnya kayak, "Tuhan aku ke gereja rajin karena aku mau," gitu. Dulu tuh masih yang kayak gitu, kayak, aku gini tapi aku gitu loh. Nah, mhm, yang beda banget setelah yang keempat kan. mhm, Mungkin karena udah lama juga ya, udah kayak udah lama ngajar, terus udah lama gagal gagal gagal, jadi kayak self evaluate gitu, terus lebih di sini sih lebih kayak, ya udah kalau gagal ya udah nggak masalah gitu. mhm, Lebih mhm, lebih tone down, lebih chill gitu. Terus ngerasa kayak ya aku berargumen pada saat interview itu lebih itu sih, lebih sesuai dengan konteks ya gitu. mhm. Seberapa susah sih interviewnya itu, Dan? Maksudnya kalau tes kan ada tes-tes ini dan itu ya anggaplah tes kita bisa pelajari lah ya, itu banyak istilahnya buku-bukunya dan segala macam. Kalau interview itu kan ya tergantung siapa interviewer-nya, siapa topiknya dan segala macam kan. Menurut Dery seberapa susah dan kayak 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 apa sih formasi interviewnya pada saat itu? Kalau dibilang susah sih, some people ya ada yang mudah gitu, tapi Mhm, those yang merasa, susah juga banyak, including me gitu kan. mhm, Lebih ke justifikasi misalnya kenapa harus milih ini, terus kenapa harus jurusan ini gitu, kenapa harus di mhm, negeri ini gitu, entar kamu pulang mhm, ngapain, kayak gitu. Tapi mhm, sebenarnya kalau kita udah kerja, kita udah ada punya something gitu kan, eee, iya, ibaratnya kita, bukan building personal brand, bukan gitu ya maksudnya, tapi iya, you did something real life gitu, dan itu iya, menurutku lebih smooth daripada kayak cuman, ya aku personal branding-nya apa dan lain-lain. Ya personal branding perlu gitu, tapi ada yang iya, lebih perlu gitu kalau lu udah kerja nyata gitu. Jadi for those iya, orang yang udah kerja nyata, yang udah kerja di mana, udah buat sesuatu, akan lebih mhm, mudah gitu. Dan tahu dirinya gitu loh. Maksudnya mhm, strength kamu apa, weaknesses kamu apa gitu. mhm, mhm, Gitu sih. Kalau kalau yang masih yang dibuat-buat gitu kayak akan lebih susah gitu. Nah, aku tuh mhm. dulu 2016 Yang masih yang awal? karena kayak aku mau ini nih, jadi aku kayak I made up something gitu, make it up. Mhm. I know that it's not going to be real, it's not real me gitu. Tapi ya karena aku mau dapet gitu. Jadi kayak Jadi fake it till you make it gitu kan dulu. iya, Yang iya, sekarang aku kayak yang udah gitu. Aku karena aku punya potensi ini gitu. Kayak Nindi ada bilang dulu kalau kita tuh dulu kayak lebih mendewakan beasiswa gitu. mhm, Jadi kita kayak harus gitu kan. Kalau sekarang enggak, tapi kita offer. Jadi kayak aku punya potensi ini, aku punya skill ini, kamu mau nggak lo gitu. Eh, mhm, 50-50, kind of like 50-50. Kamu mau nggak iya, kasih funding ke aku gitu? Karena aku ada ini gitu. iya, Lebih gitu sih bedanya bang. oke, mhm. Aku nggak tahu kalau boleh diceritain atau enggak, mungkin kalau salah satu pertanyaan waktu interview dulu kayak apa dan Dery jawabnya tuh kayak apa yang menurut Dery tuh jadi
turning point-nya mereka mengambil kamu gitu? Kalau dulu tuh misalnya, kalau dulu di 2016 tuh misalnya ditanya, "Kamu tuh pilih kampus ini kenapa?" Gitu. "Oh, Hmm, karena kampusnya itu rankingnya segini, Pak," gitu. Ya heeh, kan? iya, Kayak, karena dia punya mata kuliah yang memang sesuai dengan minat saya. Tapi kayak, heeh, kayak cuman sebatas itu gitu. And then what? i Gitu. So what? iya Gitu. iya, Kalau sekarang tuh kayak yang, "Ya aku udah kerja di sini, Pak. Aku udah, kontribusi di sini, gini gini gini. Makanya aku ngambil di jurusan ini karena profesornya begini. Dia ada research-nya gini." Jadi kayak di keempat ini lebih mendalam gitu. Jadi heeh, kita relate, terus kita ambil di, apa ya namanya, alasannya itu juga lebih relate gitu. Kalau dulu nggak, masih sebatas kayak service-nya doang, gitu. oke. Ibaratnya juga kayak, nggak tahu ya, kalau kita lebih chill, menyerahkan semua pada Tuhan tuh kayak oke, gitu. Lebih legowo gitu, Katakan, dan iya kan, iya mhm, kan? iya. Ya, Terus tapi tentunya dengan a lot of preparation juga kan, iya, review iya, ya, review dari yang sebelum-sebelumnya ya kan? Mhm. iya, benar-benar. Nggak yang serta-merta juga udah gitu ya, nggak juga lah gitu. Iya, iya. Terus, setelah akhirnya dapet tuh gimana Der perasaanmu Der? Ini jujur ya, jujur Bang. Mhm, Awalnya happy, awalnya excited, feeling grateful gitu. Tapi setelah udah nyampe sini tuh kan kayak oke gitu. Namanya manusia kali ya gitu. Tapi mhm, excited, excited gitu. mhm, Seneng gitu. Tapi kayak yang oh gini toh gitu. Ternyata mhm. oh Yuda tuh ya udah gitu. Makanya kalau ada yang bilang kayak ih keren ya ini ya apa ya gitu. Sebenarnya enggak loh, enggak ngerasa gitu ya kan. Iya kan? Maksudnya bukan biasa aja, nggak yang kayak Mhm, iya paham. patut diwawawin gitu Iya, gitu. nggak maksud yang terlalu spesial-spesial banget seperti orang bayangkan kan, maksudnya kan Iya, gitu kan? iya Mhm, kayak oh begini gitu. Terus tuh udahlah gitu kan. mhm. Gitu. Tapi Terus ya terus ya nih ya balik ke yang sorry ya, balik ke yang interview tadi. Interview tuh yang interview ada berapa orang? Kamu masuk ke satu ruangan langsung interviewers-nya ada di situ misalnya berapa orang, atau kalian masuk ke ruang ini, ruang itu sama ini, atau gimana kalau skemanya? dulu di 2016 itu kita ada kayak di aula gitu lah ya. Tapi di Mhm, aula itu ada beberapa meja gitu. Satu orang aplikan itu diwawancarai 3 interviewer mhm, gitu. Seingatku tuh ada psikolog satu, dosen satu, atau dosennya dua gitu lah ya, gitu dulu ya. mhm, Nah, mhm, kalau yang online ini, kita setelah kita lulus dari Scholastic itu, ntar kita ada kayak dikasih tahu registrasi, nomor mhm, berapa lah gitu, sama jamnya gitu kan. Nah, jadi mhm, kita wawancaranya online gitu. oke. Di situ ada satu dosen, satu psikologi, satu psikologis, satu dari pihak LPDP gitu. Jadi langsung bertatapan gitu online. Oh, jadi langsung tiga-tiganya barengan, jadi kayak kita ujian Tiga-tiganya. skripsi kayak kita Iya. ujian skripsi lah Kalau ya? yang ini Iya. mau di-spill juga nggak? Loh. Iya, boleh boleh boleh, silahkan. Kalau yang di 2016 kemarin itu kayak mereka tuh nyerangnya gitu lebih ke personal gitu loh. Maksudnya Ayo personal coba. gimana? Misalnya gini, kamu ke situ, yakin kamu ke situ, yakin kamu mampu gitu. Kamu udah bisa apa aja gitu loh. Mhm. Dia tuh nggak yang kayak Oh, mungkin dia menanyakan, mengecek mental kali ya? Mengecek mental mungkin? I don't know, bisa jadi gitu. Misalnya gini, kayak dia di situ, aku ada pertanyaan dapat ya. Di Iya. situ LGBT loh, ntar gimana? Lu nanti keikutan nggak atau apalah? Kayak what the hell gitu nah. Ngerti nggak sih? Kayak that's not even the scope untuk ditanyain di situ ya kan? Ya, waktu itu kamu mau ke kampus yang mana? Waktu yang 2016 itu? Di Kemana? Bristol, Bristol, Oh, di di Bristol, UK. oke. Gitu. Mhm. Lebih kayak menurutku personal banget gitu ya. Ada temenku yang misalnya dia udah nikah, dia ditanyain, ntar kamu beranak gimana, ntar gini lah, gini, 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 gitu. Kayak, makanya Iya, kan banyak juga ya orang-orang yang kayak menyesalkan kenapa untuk sebergengsi itu, tapi pertanyaan kayak gitu gitu. Dan banyaklah interviewernya itu beralasan untuk inilah mental lah, apalah. Menurutku mhm, kayak I don't think so gitu. Nah, I don't know my iya, personal it's opinion not kayak itu it's not iya, related actually. it's It's not not related sama ininya enggak, ya. iya gitu. Apalagi kan kita tanya sama misalnya kayak orang-orang yang dapat beasiswa lain itu kan pertanyaan lebih yang ke scholarship lah ya. Hmm, Misalnya ke
pengetahuan kita apa, networking, jurusan atau apa gitu. LPDP kalau sekarang sih LPDP udah sangat bagus ya, kayak kemarin itu kayak dia kasih follow up questions yang menurutku kayak wow, serem juga gitu pertanyaannya. Tapi ya masih masuk akal gitu. Memang itu yang wajib dipertanyakan kan gitu. Mereka tanya apa waktu itu? Misalnya kayak aku kan mau ngambil primary education and policy gitu, kamu maunya kemana setelah ini gitu. Ibaratnya setelah kamu lulus ntar mau ngambil apa, mau kontribusinya kemana gitu. Memang itu surgeon itu kah? Nah, lebih hal-hal yang kayak gitu. Lebih kontekstual lah ya gitu. Enggak yang Iya. nanya personal dan lain-lain. Tapi kan kamu cross jurusan ya. Ada dipermasalahkan nggak sama mereka atau ada ditanyakan nggak sama mereka? Oh ada kemarin, cuman kayak aku langsung jawabnya gini, aku kan udah kerja 8 sampai 9 tahun Pak gitu. I think aku sudah cukup berdedikasi di situ gitu. Jadi walaupun sudah cross major, aku kan udah itu gitu. Cross major iya gitu, tapi aku udah proof that aku ngambil major itu dan aku dedikasi hidupku ke situ gitu loh. Cail. Oke, nih dari Derry ini ada tips dan triks nggak buat teman-teman yang mau coba beasiswa? Mungkin motivasi gimana caranya mereka tetap bertahan dan berjuang? Motivasi diri sendiri yang penting. Iya, Ya. betul. Jadi mau teman 100, 200 juga kalau dari dalamnya nggak ada semangat ya sama aja gitu kan. Nama aja nol ya kan. Apa ya, be perseverance, be persistent gitu mungkin gitu Iya, kan. iya. Terus kayak ya mungkin dalam perjalanannya mungkin kita melihat diri kita tuh kayak hina, belum dapet ya kan. Yang lain udah kemana, udah dapat apa gitu. Jadi kita merasa kayak nggak ada gunanya lah gitu. Ya tetap aja lah jalanin gitu ya daripada mundur gitu kan. Iya. Gitu sih. Ibaratnya kayak lu udah nyemplung, ya udahlah berenang aja sekalian ya kan. Terus Iya. kayak cari-cari temen kalau memang dia menurutmu sangat membantu in terms of apalah, misalnya menambah skillmu apa, butuh apakah apa, ya dideketin gitu. Sebenarnya masalahnya di kita tuh, di orang-orang yang kayak gitu tadi lah, mungkin yang terjadi sama kamu juga, berharap segala sesuatu tuh instan. Aku tuh udah pengen kerja ke luar negeri tuh dari tahun 2010. Udah mulai ngelamar kerja ke luar negeri dari tahun 2010. Aku baru dapat itu 2018. 8 tahun baru dapat. Tapi di dalam perjalanannya kan aku udah review terus kan. Aku kurangnya apa? Oh, kira-kira yang kualifikasi yang dicari mereka tuh kayak apa gitu kan. Iya. 8 tahun baru aku dapat. 8 tahun. Tapi pernah sih aku dapat dulu sebelum itu, tapi dapat yang sesuatu yang aku nggak mau gitu. Dapat kerja di luar negeri, tapi bukan sesuatu yang aku mau gitu. Kalau aku kan, ya aku maunya ini gitu misalnya gitu kan. Jadi ya Nice. nothing is easy, nggak ada yang mudah, nggak ada yang dapat dengan gini, membalikkan telapak tangan. Oke, jadi itu tadi kata-kata mutiara dari Dery dan juga informasi yang sangat bermanfaat juga untuk kita semua yang sudah dibagikan oleh Dery yang jauh di sana di London. Jadi buat subscriber aku atau buat followers aku yang ingin menanyakan sesuatu, boleh tanya di kolom komentar. Atau kalau misalnya mau tanya specifically kepada Dery, nanti aku cantumkan link Instagramnya Dery. Jadi boleh DM langsung ya, Dery. Dery, terima kasih banyak Dery sudah sharing-sharing ke kita pada sore hari ini. Di sini sih sore, di sana udah malam ya, Dery ya. Malam sini Terima Bang, kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Aku akan selalu kirim video setiap minggunya tentang cara tinggal di luar negeri, kemudian bagaimana kehidupan di luar negeri, dan juga hal-hal lain seputar itu. Dan informasi-informasi lainnya ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye!